Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Gimana anak-anak kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi masalah ekonomi dan sistem ekonomi, tapi hanya satu part saja. Jadi mohon fokus dalam memahami pembahasan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita akan langsung ke slide pertama. Nah, anak-anak, materi kita mengenai masalah pokok dan sistem ekonomi. Ini masih terkait dengan materi di bab sebelumnya, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi, dan sekarang menitik beratkan kepada masalah pokoknya. Dan nanti kita akan membahas masalah pokok ekonomi ini ada menurut aliran klasik dan aliran modern. Pertama-tama kita lihat dari masalah aliran klasik itu sendiri, yaitu yang pertama terdapat produksi, itu menyangkut masalah usaha atau kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu benda. Ya, jadi menurut aliran klasik masalah produksi ini masih ada. Ya, jadi harus dilaksanakan ya, dan harus ditingkatkan produksi terhadap barang dan jasa guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dan dapat bermanfaat bagi tiap individu. Selanjutnya, selain produksi ada konsumsi, berarti menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Ya, contoh yang kita lakukan sekarang, ya kamu menggunakan seragam sekolah. Berarti suatu saat seragam sekolah tersebut sudah tidak layak pakai. Itu termasuk contoh konsumsi. Jadi konsumsi tidak selamanya kita melakukan mengkonsumsi makanan ataupun minuman, tidak, tapi menggunakan ya daya guna suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya ada distribusi, berarti menyangkut kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Mungkin kita tinggal di kota-kota besar, dipermudah dengan adanya jalur transportasi darat, ya, laut dan udara yang mudah. Tapi bagi saudara kita yang tinggal di daerah, ya, masalah distribusi masih menjadi polemik dan hal ini menghambat dari perkembangan masyarakat itu sendiri, baik dari sejarah, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya terhambat dengan adanya masalah transportasi yang belum memadai. Jadi distribusinya tidak lancar. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Kita akan membahas masalah pokok ekonomi dari aliran modern. Ya, terdapat 3 macam, yaitu what, apa dan berapa, how, bagaimana, dan for whom, untuk siapa. Kita bahas dulu dari what. Ya, pertanyaan apa dan berapa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produk yang harus dihasilkan. Jadi produsen tidak sembarangan untuk memproduksi suatu barang. Ya, mereka harus melakukan riset kira-kira barang apa yang diperlukan oleh individu ataupun masyarakat secara umumnya. Dan yang kedua ada how, bagaimana. Berarti di sini bagaimana komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah berikutnya yang harus dipertimbangkan oleh produsen. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi dan teknik apa yang digunakan yang tepat supaya menghasilkan barang ataupun jasa dengan harga yang relatif murah ataupun harga yang sesuai dengan standar. Ketiga, for whom, untuk siapa? Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa produk tersebut dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Ya, permasalahan untuk siapa tidak hanya mengenai siapa yang akan menikmati produk yang dihasilkan, tetapi juga mencakup siapa-siapa saja yang akan memperoleh manfaat dengan adanya produksi tersebut, termasuk pelaku produsen ya, atau pelaku produksinya. Jadi, forum ini lebih mengarah untuk segmentasi pasar atau di bagian marketingnya. Ya, setiap produsen menghasilkan suatu barang ataupun jasa untuk siapa? Misalkan untuk masyarakat menengah ke bawah, ya, masyarakat di bawah rata-rata,
ataupun masyarakat menengah ke atas. Ya tergantung target atau tujuan dari perusahaan atau produsen masing-masing. Ya pernah kita lihat misalkan kalau produk-produk mewah penjualannya sedikit karena memang mereka mengacu kepada konsumen-konsumen yang kemampuan ekonominya di atas rata-rata dan punya prestisius di situ dalam penjualan produk-produknya. Ya. Oke, kita akan membahas apa itu sistem ekonomi. Ya, tadi sudah dibahas tentang aliran dari klasik dan modern, tapi sekarang kita akan membahas tentang apa itu sistemnya. Ya, penjelasan sistem ekonomi secara konkret bisa dibilang cukup sulit karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, berikut pengertian dari beberapa ahli. Saya mengutip dari Ghilarzo. Ya, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, baik itu produsen, konsumen, pemerintah, bank dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi terkait produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan sebagainya. Sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Ya, ini menurut Ghilarzo. Ya, kita lanjut ke pemahaman sistem ekonomi dari teori lainnya. Nah, sekarang kita mengambil atau mengutip Gregory Grossman dan M. Manu mengenai tentang sistem ekonomi. Menurut mereka, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Jadi di sini ada unit-unit ekonomi dan lembaga-lembaganya. Contoh nanti kalian akan pelajari, misalkan lembaga keuangan. Ya, ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan bukan bank. Contohnya asuransi, pegadaian itu lembaga keuangan bukan bank. Ya, kalau bank Mandiri, bank BTN termasuk lembaga keuangan bank milik pemerintah atau BUMN. Oke, kita lanjut ke pemahaman berikutnya. Nah, ini sekarang sistem ekonomi menurut McEachern, seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Berarti ini terkait dengan sistem ekonomi menurut aliran modern. Ya, jadi gimana nih cara memecahkan masalah what, how, for whom dalam perekonomian suatu negara ataupun perekonomian secara mikro juga. Oke, kita lanjut. Sudah ada 3 teori. Nah, dari definisi-definisi tersebut sebenarnya dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi, yaitu pada dasarnya sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Wajar dalam realitanya di masyarakat terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi kalau pemerintah contohnya seperti BUMN, masyarakat seperti BUMN, dan semuanya saling berkolaborasi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan pada umumnya. Nah, fungsi sistem ekonomi ya membahas pertama fungsinya sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Jadi kita kalau sudah tahu sistem ekonomi negara kita, masyarakat ataupun tiap individu akan tahu dorongan untuk berproduksi itu bagaimana. Selanjutnya, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian yang mengkoordinir pemerintahnya. Selanjutnya, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, yaitu tadi kesejahteraan dan kemakmuran. Dan terakhir, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik, supaya semua hasil produksi menyebar rata ke setiap individu, ke setiap pelosok daerah, ya sampai tepat sasaran.
Oke, ini fungsi sistem ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam sistemnya, dan ini akan sedikit panjang, maka kalian harus fokus. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada ekonomi tradisional, selanjutnya ekonomi komando, ekonomi liberal atau kapitalis, dan ekonomi campuran. Nanti akan terselip pula ekonomi yang digunakan sistemnya di Indonesia, negara kita. Ya, pertama-tama kita akan membahas ekonomi tradisional, ya, di mana suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, ya, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengendalikan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi kalau ekonominya masih tradisional, mereka rata-rata seperti kebiasaan hidup mereka masing-masing atau tradisi ataupun adat istiadat. Ya, kelebihannya kita lihat di sini, kegiatan ekonomi berjalan atas dasar kejujuran. Ya, karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Ya. Selanjutnya, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tingkat sosialitasnya itu masih sangat bagus, gotong royongnya juga masih sangat bagus. Ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Ya, karena tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. Tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Selanjutnya, pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Ini kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Kita akan bahas sekarang, yaitu dari sektor kekurangannya. Ya, pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Ya. Selanjutnya, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Ya, berarti ini belum ada sistem uang yang digunakan. Seperti saat kita sekarang sudah menggunakan standar rupiah di negara Indonesia. Tiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat karena kegiatan produksi hanya untuk kebutuhan saja, bukan untuk mencari keuntungan. Keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Ya, tidak ada persaingan. Selanjutnya, sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang, masih mengikuti adat istiadat. Ya, itu kekurangan atau kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Yaitu sistem ekonomi komando. Ya, sistem ekonomi komando atau ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Ya, penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain tuh contohnya Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur bekas negara Uni Soviet. Yang menurut saya juga Korea Utara seperti itu. Ya, sampai saat ini semua kegiatan ekonomi masyarakatnya masih diatur oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke kelebihan dari sistem ekonomi komando itu sendiri. Yang pertama, dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Ya, dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah, jabatannya diatur oleh pemerintah. Ya. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Ya, itu kelebihannya. Ketiga, jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, sudah dijamin negara. Keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan karena pemerintah full mengendalikan semua kegiatan ekonomi. Inflasi mudah dikendalikan, jadi harga barang ketika meningkat akan dikendalikan oleh pemerintah secara langsung. Dan terakhir, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Ini kelebihan dari sistem ekonomi komando. Bagaimana dengan kekurangannya? Ya, atau kelemahannya? Mari kita lihat sama-sama. Yaitu, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat.
Ya, jadi ibaratnya kegiatan ekonominya itu monoton, ya diktator oleh pemerintahnya itu sendiri. Pemerintahnya tidak mau mendengarkan kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ya, yang kedua, ya penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Jadi mungkin setiap kasta keluarga akan berbeda-beda ya terhadap kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, kalau rakyat biasa ya pasti akan berbeda pelayanan ataupun barang yang boleh didapat oleh masyarakat tersebut. Ya, selanjutnya yang ketiga, ini akan menghambat inovasi dari masyarakat karena masyarakatnya didikte oleh pemerintah. Masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi di luar yang sudah ditentukan. Oke, ini sekilas tentang kelemahan dari sistem ekonomi komando. Next, kita akan membahas tentang sistem ekonomi liberal atau pasar bebas. Nah, sistem ekonomi liberal, ya. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Ya, landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi pemerintahnya hanya memantau di sektor hukum, ya, di sektor sosial, sektor budaya, dan ekonominya pemerintah tidak ikut campur tangan, kurang lebih seperti itu. Dan kelebihannya kita akan bahas. Pertama, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi ataupun tidak dibatasi. Kita bebas sebagai individu, boleh membuat usaha, baik dari usaha kecil, usaha menengah sampai perusahaan besar seperti PT, ya boleh banget di sistem ekonomi ini. Selanjutnya, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan karena pemerintah tidak mengekang kreativitas masyarakatnya atau pihak swasta. Jadi pihak swasta ini akan bersaing dengan ide-ide kreatif mereka masing-masing. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi alias mencari keuntungan, tidak seperti di sistem ekonomi tradisional ataupun sistem ekonomi komando. Ya, jadi setiap pelaku ekonomi akan mencari tingkat efisiensi yang tinggi sehingga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya, kelebihannya, kebebasan dalam memproduksikan produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen ya untuk menghasilkan barang yang bermutu. Karena adanya persaingan, mereka mau gak mau harus kreatif. Ya, kalau tidak kreatif maka akan kalah saing dan hasil produk mereka tidak akan laku di pasaran. Ya, dengan adanya persaingan tersebut, kita sebagai konsumen diuntungkan dengan produk-produk yang semakin bermutu ke depannya. Itu contohnya. Nah, ini kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Kadang kalau kita lihat contoh-contoh tersebut dari sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sampai liberal saat ini, ada contoh-contoh yang mirip di kehidupan kita sehari-hari yang di sistem ekonomi di Indonesia yang kita laksanakan sekarang. Oke, lanjut ke kelemahan atau kekurangannya. Yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Artinya apa? Semakin tinggi modal yang dimiliki, maka semakin mampu menguasai pangsa pasar. Pada akhirnya apa? Pengusaha kecil akan kalah saing. Ya, kita lihat saja di pinggir jalan ada minimarket bermerek, ada warung kelontong. Ya, kalau kalian lakukan survei, ya pendapatan atau hasil penjualan per hari, ya minimarket pasti sudah di atas 1 juta per hari. Tapi kalau warung kelontong biasa mungkin pendapatan atau hasil penjualannya masih di bawah ya 200.000 per hari. Itu contoh yang bisa kita lihat ya antara pemilik modal yang besar dengan pemilik modal yang kecil, persaingannya sangat terlihat sekali di mata kita. Ya, selanjutnya mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Jadi semakin tinggi kesenjangan sosialnya. Ya, selanjutnya yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan karena pemerintah tidak ikut campur tangan dalam mengatasi sistem ekonominya. Pemerintah melepas, ya pemerintah hanya bersokong di sektor-sektor lainnya di luar sektor ekonomi. Oke, itu penjelasan tentang kekurangan sistem ekonomi liberal.
liberal. Kita akan lanjut ke sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha, melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Jadi di sistem ekonomi campuran nih, antara pihak pemerintah dan pihak swasta atau masyarakat saling berkolaborasi. Ya, pemerintahnya membuat kebijakan, membuat peraturan di bidang ekonomi, saling mengawasi dan juga ikut dalam kegiatan usaha ataupun seperti BUMN. Pihak swasta pun atau masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Dan kita akan bahas kelebihannya. Pertama, setiap hak individu akan diakui. Artinya apa? Kalau masyarakat membuat usaha atau mendirikan sebuah perusahaan, itu diakui. Ya, tidak seperti di komando. Kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali karena pemerintah ikut campur. Ya. Tiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Jadi kita bebas membuka usaha, ya kita buat izinnya dari tingkat RT, ya kelurahan, kecamatan dan sampai buat ke notaris segala juga itu boleh dilakukan di sistem ekonomi campuran. Tidak seperti di sistem ekonomi komando ataupun terpusat. Terakhir, kestabilan ekonomi terjamin karena pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang juga. Ya, biasanya pemerintah menetapkan harga eceran terendah dan menetapkan harga eceran tertinggi. Contohnya kalau harga tingkat harga eceran terendah untuk melindungi produsen. Ya, kalau harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen. Oke, lanjut ke kelemahan atau kekurangan dari sistem ekonomi campuran itu sendiri. Yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan sektor swasta. Ya, karena memang pemerintah membuat kebijakan juga. Ya, menjaga kestabilan nilai mata uang negaranya juga. Itu contoh yang membebankan pemerintah. Kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan karena ya persaingannya di sini tidak terlalu berat dibandingkan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Ini tergantung kondisi negaranya masing-masing. Yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Ya, jadi masih terlihat kesenjangan sosial. Ya, ini terlihat di negara kita dan negara kita memang sistemnya ekonomi campuran, tapi nanti ada tambahan namanya yaitu sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Dan setiap negara rata-rata menggunakan sistem ekonomi campuran. Kenapa? Karena kelebihannya ya pemerintah dan swasta sama-sama turut dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi maupun distribusi. Nah, itulah kenapa alasannya sistem ekonomi campuran paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Oke, kita lanjut ke sistem perekonomian yang ada di Indonesia secara lebih mendalam. Nah, sekarang kita bahas sistem perekonomian Indonesia. Ya, setelah melihat jenis-jenis perekonomian di dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Pastinya sistem ekonomi campuran. Ya, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila atau demokrasi Pancasila. Ya, sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Contohnya seperti ya sumber energi listrik yang kita gunakan setiap hari itu diolah oleh BUMN melalui perusahaan listrik negara. Jangan sampai PLN itu jatuh ke tangan pihak swasta yang akan merugikan semua masyarakat pada umumnya. Ya, negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur dan mengelola dan mengawasi produksi strategis tersebut. Contohnya seperti tadi sumber energi listrik. Ya, jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh kepada pihak yang salah seperti pihak swasta, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan ya sulit terwujud karena biaya listrik pun akan terus meningkat. Ya,
Ekonomi Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan dengan fokus mayoritas di sektor ekspor. Ya, mungkin itu sebabnya pula sekarang Indonesia didorong untuk memasuki era industri 4.0 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Nah, itu sistem ekonomi di Indonesia. Kita akan bahas kelebihannya. Yang pertama, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ya, kalian boleh membuka usaha asal tidak mengganggu kegiatan ekonomi pihak lain. Contohnya, kamu membuka usaha, ya buatlah merek dagang sendiri, jangan menggunakan merek dagang orang lain. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Ya, biasanya sektor-sektor penting akan dikuasai oleh pemerintah. Ketiga, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang keempat, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ya, kita boleh memiliki sebuah modal berupa tanah, gedung, ya, ataupun sebuah alat seperti mesin untuk kegiatan ekonomi. Ya, lanjut ke kekurangannya dari sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama, perekonomian cenderung berjalan berkurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Ya, jadi butuh proses ya untuk mencapai sebuah kebijakan baru biasanya. Dua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Kita harus mufakat terlebih dahulu. Ya, ini hampir mirip-mirip seperti materi koperasi. Ya, semua masalah diselesaikan dengan bersama-sama dengan sifat kekeluargaan dan di voting dengan satu individu satu suara. Selanjutnya, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Oke, ini tentang kekurangan dari atau kelemahan dari sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Semoga anak-anak dapat memahami materi sistem-sistem ekonomi baik yang ada di negara lain pada umumnya dan di negara Indonesia pada khususnya. Oke, terima kasih anak-anak telah menonton video saya. Jangan lupa di like dan subscribe dan sebarkan video positif ini ke seluruh dunia melalui medsos Anda. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.